Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah pengajian masjid atau musola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di pagi di sore yang cerah ini, mari kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan sehat, kemudian sempat dan nikmat iman yang hadir di dalam diri kita. Maka perbanyak lisan kita di dalam bertahmid kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sering kita sampaikan sebagai bentuk peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menambahkan pahala buat ibu-ibu sekalian sebanyak 30 pahala kebaikan ketika bertasbih kemudian bertahmid kepada Allah. Man qala alhamdulillahi rabbil alamin, siapa yang berucap berzikir dengan alhamdulillahi rabbil alamin, katabalah salasuna hasanah, Allah itu akan mencatat bagi panjenengan semuanya 30 pahala kebaikan. Tidak hanya pahala, tapi juga wa khutta anhu salatuna khati'ah. Dengan ucapan tahmid kita itu, Allah akan ampuni 30 dosa-dosa maksiat panjenengan. Ini bentuk ibadah yang mudah, ibadah yang tidak butuh materi yang banyak, tidak seperti haji dan umroh butuh duit, tidak juga butuh tenaga yang banyak seperti sa'i, seperti tawaf, burung ababil, sanes burung prit. Di dalam surah Al-Fil itu dijelaskan. Ayo kita baca bareng-bareng dengan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim Allah mengirimkan kepada pasukan bergajah itu tayron ababil, burung ababil. Tarmihim, mereka dilempari oleh pasukan burung itu dengan batu yang diambil dari neraka apa namanya? Tarmihim bihijaratin min sijil, neraka yang disebut sijil. Sampai kemudian tubuh mereka itu bolong-bolong seperti apa? Ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Ngertos daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Itulah adab bagi mereka yang hendak menghancurkan Baitullah. Allah berikan keselamatan kota suci Makkah dari gangguan pasukan yang zalim itu terjadi pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa itu kakek Nabi itu dimintai kunci Ka'bah, itu juru kuncinya kakek Nabi, namanya Abdul Aziz. Abdul Muttalib itu nama kakek Nabi. Diminta kuncinya sebagai sudah diserahkan kepada Raja Abdullah. Oke, kalau kau mau hancurkan Ka'bah, kau minta kuncinya, saya kasih. Tapi tolong kembalikan unta-unta yang kalian rampas. Jadi pasukan-pasukan itu tidak hanya ingin menghancurkan Ka'bah,
juga merampas hewan ternak warga Mekah saat itu. Oke, kalau kalian mau rampas ini Ka'bah, kau hancurkan silakan. Tapi tolong kembalikan dulu ternak-ternak yang kalian simpan. Diketawakan loh. Wong Ka'bah yang menjadi simbol kebesaran bangsa, Ka'bah yang menjadi simbol kebesaran masyarakat Arab mau dihancurkan. Kok kober-koberi ngurusi wadus, kok kober-koberi ngurusi unta. Apa kata Abdul Muthalib? Ana Rabbul Ibil. Aku ini adalah pemilik dari unta-unta itu. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Baitullah rabban sayahmihi, ada Tuhan yang akan menjaganya sendiri. Ternyata betul, rumah Allah Baitullah dijaga oleh Allah dengan cara yang baik. Ini sekilas kisah tentang tahun kelahiran Nabi. Di tahun saat terjadinya masyarakat Mekah kedatangan tamu yang tidak diundang, tamu pasukan bergajah, dan Nabi terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa tuh yang memberi nama Muhammad? Kakeknya. Nah, yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Itu nama kunyah. Kalau nama aslinya, ayo sinten. Nama asli dari Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abu Bakar, Abu yang lain, itu nama kunyah. Nah, nama aslinya sinten. Contoh misalnya Abu Bakar. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Apakah dia punya abu yang bisa membakar? Tidak. Dinamakan Abu Bakar. Bakar itu artinya perawan. Perawan, maksudnya Sayyidatuna Aisyah saat itu. Ketika Aisyah belum menikah dengan Nabi, Abu Bakar disebut dengan Abu Bakrin, artinya ayahnya gadis perawan. Itu maksudnya. Kalau Abdul Muthalib itu nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Syaibah bin Hashim. Hashim itu berarti mbah buyutnya Nabi. Yang memberi nama adalah Abdul Muthalib atau Syaibah tadi. Teman-temannya pada tanya, ya Abdul Muthalib, lima samaita bihadzal ism, kenapa kau beri nama ini anak dengan nama Muhammad? Lam ara ahadan min, saya tidak pernah menjumpai nama bapaknya dulu, nama mbah-mbahnya dulu, ataupun nama masyarakat Arab yang namanya Muhammad. Itu baru pertama itu. Tidak ada masyarakat Arab dimanapun tempat di masa itu yang namanya Muhammad. Nama Muhammad, nama yang pertama. Kenapa diberi nama dengan nama itu? Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji. Yang terpuji. Abdul Muthalib menjawab, arju ayyahmadan ahlas samai wal ardi. Dengan nama itu aku berharap kelak dia akan dipuji, didoakan kebaikan oleh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Saya tanya, penghuni langit itu siapa bu? Malaikat. Para malaikat. Penghuni bumi manusia. Harapanku dari kakek beliau dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Saat ini nama yang paling banyak disebutkan oleh para manusia di seluruh dunia itu adalah nama Kanjeng Nabi, yaitu Muhammad. Saya kasih contoh. Saat panjenengan sholat,
Satu hari panjenengan sholat minimal yang wajib 5 kali 5 waktu. Panjenengan ketika sholat tahiyat awal kemudian tahiyat akhir membaca sholawat setidaknya 1 orang. Mojo sholawat itu berapa? 10 kali. Itu baru 1 orang. Kalau sak masjid kira-kira ada misalnya 50 jamaah atau misalnya 100 jamaah, 100 kalikan 10 ketemu di bilan 100 kali 10 ketemunya 1000. 1000 itu hitungannya ya. Gak tahu juga duit lagi gitu. Oke, 100 dikali 10 berarti 1000. Itu baru sak masjid. Bagaimana kalau di daerah Surabaya Utara ada sekitar 100 masjid? 100 kali 1000 ketemu nih 100.000. dan duit gede apal gede 100.000. Itu baru sak Surabaya Utara. Bagaimana kalau satu Surabaya full? Bagaimana kalau sak Jawa Timur? Bagaimana kalau seluruh dunia? Minimal Nabi kita itu disebut didoakan 5 miliar kali dalam satu waktu. Belum ketika acara khitanan, ustadz ceramah, sholawatan. Belum panjenengan ketika nikahan, Pak Ustadz tinggi sholawatan. Belum ketika panjenengan lepas longgar mojo sholawat Allahumma sholli. Ini nama yang paling banyak disebut adalah nama Nabi kita. Tidak hanya disebut tapi juga dimuliakan, didoakan. Harapanku dari kakek beliau menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sudah menjadi mbah ya, atau yang masih menjadi seorang ibu, bentek punya putu, punya anak, berikan nama yang baik. Itu pelajarannya. Nama yang baik itu akan menjadi harapan yang baik. Jangan mentang-mentang senang nonton drama Korea, punya anak, punya putu, langsung dinamai Kim Jong Un. Presidennya sih Korea Utara. Nah, jangan mentang-mentang senang nonton telenovela. Ada artis telenovela Ayu, gitu. Namanya siapa? Mariam Mercedes. Harapannya ben-ben punya mobil Mercedes. Jadi berikan nama kepada anak panjenengan, cucu panjenengan itu dengan nama yang baik. Maknanya baik, artinya baik, walaupun tidak syarat buat nopo-nopo. Contoh misalnya Bu, nama yang baik, isinya tadi kira khairul farisi. Artinya apa Bu? Sebaik-baik orang yang berhasil, sebaik-baik orang yang beruntung. Itu artinya Faiz itu artinya orang yang beruntung bisa, bahagia bisa, pemenang juga bisa. Oh, beruntung ini setidaknya atau ganteng kok. Iya. Itu harapan orang tua saya dulu menjadi kenyataan. Monggo praktekkan, punya anak, punya putu, diberikan nama yang baik, yang baik. Nggih, setidaknya paling ganteng di antara ibu-ibu ya. Ya. Ya panjenengan ganteng ya gawat. Yang ketiga, Nabi itu menikah dengan istri beliau yang sangat beliau cintai sampai Nabi itu menikah monogami. Monogami itu satu kok, tidak poligami. Selama 25 tahun lama istri beliau Sayyidah Khadijah, beliau menikah pertama kali melepas masa perjaganya itu di bulan Rabiul Awal. Itu Nabi. Nah, panjenengan dulu ketika menikah, kok misalnya tidak di bulan Rabiul Awal, jangan punya keinginan mengulangi nikah lagi.
wis tua kuwi ini anak yang butuh. Jadi kalau punya anak punya putu belum menikah, panjenengan dalam rangka ittiba'u sunnah, mengikuti kebiasaan Nabi dulu. Nabi menikahkan menikahkan dirinya di bulan apa? Rabiul Awal. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah, saat Khadijah sudah wafat, beliau biasa ketika makan itu menyediakan 2 piring, 1 piring untuk beliau, 1 piring ini untuk dihadiahkan kepada orang miskin, diniatkan sedekah Khadijah. Saking cintanya beliau, dan beliau tidak poligami selama 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah. Adapun setelah Khadijah wafat, Allah baru perintahkan untuk menikah dengan banyak perempuan. Tujuannya itu semata-mata untuk dakwah. Saya kasih contoh. Jadi jangan punya anggapan Nabi menikah dengan kami itu untuk pemenuhan hasratnya, tidak sama sekali. Jangan sampai termakan dengan isu atau dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Contoh satu, menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu perempuan yang muda, kemudian dikenal dengan perempuan yang cerdas di masa itu. Makanya ibu-ibu dinamakan pengikut Aisyah, namanya Aisyah, pengikut Aisyah, karena beliau perempuan yang cerdas, yang pintar. Sampai beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis Nabi. Panjenengan apal 2000 hadis. Riwayat bukuan situ membuat ini Aisyah mampu meriwayatkan 2000 hadis Nabi. Manfaatnya tuh sampai saat ini kita bisa memperoleh. Berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan Nabi di rumahnya. Gak mungkin para sahabat itu bisa tahu Nabi ketika di rumah tidurnya bagaimana. Nabi ketika di kamar mandi beliau melepas pakaian dari arah mana dulu. Nabi ketika mandi janabah, mandi besar, tata caranya dimulai seperti apa? Tidak bisa sahabat tahu. Yang tahu pasti Nabi. Oleh karena itu, mari dalam rangka menyemarakkan bulan kelahiran Nabi, kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Kita haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Tapi kalau dalam sholat, ibu-ibu cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di luar sholat, misalnya pas pengajian, pas ibu-ibu lagi santai di rumah, mau sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Ya, tidak ada larangan begitu. Pun intinya yang banyak dalam bersholawat. Dan yang paling penting lagi, kita semua itu cinta tidak sesama Nabi. Yang kompak, jenengan cinta atau tidak dengan Nabi? Cinta. Bukti cinta kita kepada Nabi itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata. Bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan cara mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mendakwah mengaku cinta kepada Allah, termasuk mengaku cinta kepada Nabi, fattabi'uni. Ikuti sunnahku, ikuti ajaranku. Itu wujud cinta. Mau ngaku I love you Nabi, wakil teman-teman. Tapi yang menjalankan sunnahnya sedikit, maka kita yang ngaji ini usahakan menjadi kelompok yang kedua. Cinta kepada Nabi dengan cara mengikuti ajarannya. Apa ajaran Nabi? Nah, ajaran Nabi salah satunya yang pertama, saat beliau haji wada. Haji wada itu haji apa? Haji perpisahan atau haji terakhir beliau. Sebelum beliau wafat, beliau sempat menunaikan haji. Itu
itulah yang disebut haji wada. Nabi memberikan amanah pada pulau panjenengan semua. Apa itu? Innallaha harrama 'alaikum dima. Allah mengharamkan sesama kalian darah kalian, mengharamkan darah sesama kalian. Artinya kita dilarang untuk saling menumpahkan darah, kita dilarang untuk saling mendolimi. Yang kedua kata Nabi, innallaha harrama 'alaikum amwalakum. Diharamkan atas kalian harta sesama kalian. Artinya kita tidak boleh merampas, mengambil hak milik orang lain. Dan yang ketiga, wa a'radakum. Allah mengharamkan kehormatan sesama kalian. Artinya kita tidak boleh saling merendahkan, mencaci maki sesama kaum muslimin. Kita bahas yang pertama tentang darah sesama kaum muslimin. Yang paling puncak dosa ini adalah menumpahkan darah, mateni. Contoh begal sampai mati, kemudian nggak ada gawe ini, moro-moro betil dia mati. Seperti di Israel itu, membunuh kaum muslimin. Siapa pelakunya? Zionis Israel. Murah bukan bisa. Darah sesama kaum muslim itu begitu mahal, wajib kita saling menjaga. Minimal kita dilarang untuk saling mendolimi. Dalam bentuk apa? Menyakiti fisik. Dalam rumah tangga namanya KDRT. KD KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Istilah tisu, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bodoh dilarang saling menyakiti fisik. Itu selain guru menyakiti fisik. Panjenengan yang seorang guru di guru menyakiti muridnya dengan cara melakukan pelak, itu pun dilarang oleh Nabi. Banyak kasus yang lain. Intinya sesama kaum muslimin kita dilarang oleh Nabi untuk saling menyakiti. Nabi itu saat peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa mutakin? Masjidil Aqsa. Waduh, ngomongkan kalau lingkup apa? Dari rumah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi itu diberikan gambaran oleh Allah, gambaran kehidupan neraka. Ternyata di neraka itu kata Nabi, sinfan lam aroha, aku belum pernah menjumpai sebelumnya. Ada dua kaum kata Nabi yang disiksa di neraka. Salah satunya itu adalah kaum yang diidentikan, ya, yang di neraka itu membawa cemeti, kaget nabil tabor, seperti pecut, seperti ekornya sapi. Orang yang dipaksa membawa ekor sapi, pecut maksudnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang suka menyakiti sesama kaum muslimin, sesama manusia, senengan itu aniaya, yo ngapokan, yo ngelarani fisik, ngapok rendah. Nanti ibu-ibu yang sering ada dari suami ada tinggi, tenangan ini kok tidak ada nih. Saya lihat kok wajah-wajahnya wajah yang ramah. Insya Allah. Rahmanya ketika bulanannya telat secara umum, insya Allah ibu-ibu di sini ramah jauh dari kata-kata RT. Saya doakan Bu, mungkin keluarga panjenengan utuh rukun. Amin ya Allah.
mendidik anak di masa ini sudah ada undang-undangnya, undang-undang yang melindungi kekerasan terhadap anak. Sama ke orang dewasa pun juga demikian. Hati-hati soal yang satu ini, jaga agar kita tidak mudah moro. Ini amanah dari Nabi. Yang kedua, ibu sekalian, Nabi mengamanahkan kepada kita, wajib untuk kita tunaikan. Apa itu? Menjaga harta sesama kalian. Artinya kita dilarang untuk mengambil hak milik orang lain. Di masa ini boleh jadi misalnya soal tanah itu kalau satu jelas kalau itu memberi plot. Nah, kok orang sing bisa pengen tanah yang lebih nombor dipindah yang asalnya luas 50 meter persegi dan cuma 40 meter persegi. Hati-hati, ini perilaku yang sangat besar adabnya di sisi Allah. Bahkan dosa seseorang sebab merampas hak milik orang lain itu tidak dimaafkan oleh Allah sebelum dia mengembalikan haknya ini. Hati-hati. Yang kedua, saya jelaskan, sabar dulu. Contoh yang kedua, soal utang. Utang gak bayar, termasuk merampas hak milik orang lain. Ada di sini tuh, utang terus main gak bayar. Ada boleh. Biasanya saya utangnya gak bayar, pura-pura turu lagi ngasih. Pura-pura gak kerungu. Tapi insya Allah tidak. Cuman kita saling mengingatkan ya, kalau masih punya utang segera dibayar. Tidak diampuni dosa seseorang sebelum dia tabarrok ditolak bil afwan. Tolak afwan itu maksudnya minta maaf dengan cara mengembalikan harta yang dia rampas. Termasuk mengambil hak milik, menipu. Panjenengan yang seorang pedagang di pasar, ada pedagang di pasar ini dodolan apa? Bakul buah, sayur, wonten. Lek wonten misalnya jualannya buah, jeruk sing apik-apik, dekek ngarep, depek dhuwur. Nggih nomor sing elek-elek menjelang gosok ditaruh di tengah atau di belakang. Itu ada yang tumbas pira Bu? 2 kilo. Wah, gitu. Sing mek gosok teko tengah-tengah cukup. Nah, atau mencampur yang kualitasnya buruk dengan yang jelek. Hati-hati, ini juga termasuk merampas hak milik orang. Beli dengan harga yang normal. Beli jeruk tidak satu 20.000. berapa? 20. 20.000. Misalnya 20.000 itu dengan kualitas yang baik. Lalu kita ganti campur kualitas yang elek-elek. Kita mengambil hak milik orang lain yang seharusnya mendapat kualitas baik diganti yang buruk. Ini pun termasuk merampas hak milik. Pernah kejadian di masa Nabi. Di masa Nabi ada sahabat yang menjual gandum yang kondisinya separuh basah, kemudian yang atas kering. Yang basah kualitasnya buruk, yang kering kualitasnya baik. Tapi nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Malam harinya hujan. Kemudian yang bagian bawah kena cipratan, karungnya kena cipratan gitu, sehingga basah. Yang atas ono sing basah, ono sing kering, dicampur oleh sahabat regone bodoh. Nabi tahu, ditanya, kenapa kau campur yang kualitasnya buruk dengan yang baik? Ngampun Nabi, nggak sengaja. Semalam itu hujan, ya sudah. Kalau gitu, kau pisahkan yang baik dipisah, yang buruk dipisah. Regone itu. Yang buruk, misalnya untuk pakan ternak gitu, 1.000. Yang baik-baik untuk nama roti, tepung gandum, tepung terigu,
artinya beda. Sak kilo nih 10.000 dipisah, jangan dicampur. Nabi mengatakan, man wasa falaisa. Sopo sing menipu, siapa yang menipu, maka dia bukan kalangan saya. Tertutup dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindarkan tipu menipu, merampas hak milik orang lain. Termasuk panjenengan yang guru, ada yang guru betul? Ada yang guru bu? Atau kerja melok wong, kerja itu orang di toko, di birokrasi, PNS. Nah, waktu kerjanya itu 8 jam, mulai jam 7 dia masuk, pulang jam 4. Lah kok sebelum jam 4 nolong waktu mulai 2 jam tuh dia menerima gaji kita, maka belum waktunya balik, wis balik. Ini juga mengambil hak yang bukan haknya. Haram, hati-hati bu. Lek waktu kerjanya 8 jam ya sudah, kita taat saja aturan 8 jam. Ono pegawaian tetap di tempat kerja. Panjenengan yang seorang pegawai ikut orang atau yang lain, bos, seorang bos. Ada bos di sini? Bos Pak Toko ya, bos sembako misalnya. Ada pegawai panjenengan itu diminta untuk kerja lembut, ya toh? Kerja lembut 2 jam. Lah kok gaji tambahan? Tetap gajinya 100.000 misalnya, harusnya 1 jam digaji tambah. Dia biarkan tidak mendapat gaji, yang jemput. Gak belum nambah keluar ancaman. Ingat, 2 jam yang panjenengan wajibkan tapi tidak digaji itu masuk mengambil hak orang lain. Semua ini banyak sekali ya. Allah mengharamkan bagi kalian, kata Nabi, a'rodokum, harta sesama kalian. Dan yang terakhir apa tadi? Wa a'rodokum, Allah mengharamkan kehormatan kalian. Artinya tidak boleh kita saling merendahkan, tidak boleh kita saling mencela, menghina, memaki, baik itu fisiknya ataupun kehormatan statusnya. Wonten wong sing lambene lamis terbiasa merendahkan orang. Delok wong lewat ngapunten meromos, langsung meromos. Ketika marah juga begitu, masya Allah. Mulai dari ucapan yang buruk-buruk, sebuah pecel sampai sebuah pinjau mencu kabeh. Mulai dari hewan tuh, nopo sapi, wedhus sampai asu, metu kabeh, merendahkan orang lain. Anjane wong ngabe sih, hati-hati. Merendahkan orang lain ini juga termasuk dosa yang disebut oleh Nabi dalam sabdanya ketika beliau berhaji wada. Orang yang menghina, merendahkan orang lain tidaklah dimaafkan Allah kecuali sudah minta maaf kepadanya. Jadi termasuk merendahkan status sosialnya. Saya kan dokter, lulusan S3, sampai nggak terima S1 gitu. Saya S3, SD, SMP, SMA. Direndahkan status sosial, PNS sampai tukang beca. Ini juga merendahkan harga diri orang lain. Dia itu termasuk dosa yang tidak dimaafkan sebelum panjenengan minta maaf. Jadi 3 inilah yang perlu untuk kita pegang.